Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Anda ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Insya Allah kita akan mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu atau ilmu nahwu. Ilmu tata bahasa Arab. Atau biasanya kita kenal dengan grammar bahasa Arab. Ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan hal ini. Ilmu nahwu atau grammar bahasa Arab yang akan kita pelajari adalah ilmu nahwu level dasar. Ya. Level dasar yang sudah kita kemas dengan sedemikian rupa yang sesuai untuk level pemula. Adapun untuk level lanjutan nanti mungkin akan disuguhkan dengan modul yang lebih lebih berat. Nah, jadi modul yang akan kita berikan ini modul level dasar pemula, mungkin tidak mencakup semuanya, tapi hanya sebagiannya saja. Karena memang yang namanya modul untuk pemula itu diberikan dalam rangka memudahkan pelajar untuk mengenal suatu masalah secara umum. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sebelum masuk inti, ada berapa hal yang mau Ana sampaikan berkaitan dengan ilmu nahwu. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sebelum kita mempelajari sebuah disiplin ilmu, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu tentang disiplin ilmu tersebut, ya. Ilmu yang akan kita bahas ini adalah ilmu nahwu. Minimal kita mengetahui al-mabadi'u al-asyarah, ya. Pondasi-pondasi yang 10 tentang disiplin ilmu tersebut, agar bisa memberikan gambaran secara umum tentang ilmu tersebut. Kita ingin mempelajari ilmu nahwu, kita harus berkenalan dulu dengan pondasi-pondasi yang 10 ini. Dengan mengenal pondasi-pondasi yang 10 ini akan mudahkan kita untuk mengetahui ilmu atau disiplin ilmu tersebut secara umum. Nah, kemudian di antara pondasi-pondasi yang 10 itu banyak, ya. Ada at-ta'rif, ada al-mawdu', ya, definisinya, ruang lingkupnya, buahnya, penisbatan ilmu tersebut, peletaknya, ya, hukum mempelajari ilmu nahwu tersebut. Tapi di sini Ana hanya memberikan satu atau dua pondasi saja, yaitu at-ta'rifu was-samrah, ya. Definisi ilmu nahwu dan buah mempelajari ilmu nahwu itu, ya. Itu yang Ana bahas. Adapun 8 yang lainnya Ana rasa belum pas Ana sampaikan di sini karena terkait dengan waktu, ya. Jadi langsung saja teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ilmu nahwu atau ilmu gramatika itu secara bahasa maknanya banyak, ya. Maknanya banyak. Ada yang mengatakan makna secara bahasanya itu al-jihatu
arah. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu nahwu itu secara bahasa maknanya asyibhu, seperti. Ada juga yang mengatakan bahwa nahwu secara bahasa al-mislu, seperti, ya. Ada juga yang mengatakan al-miqdaru, ya, takaran atau ukuran, ya. Fa'ala kulli hal seperti itu, ya. Jadi secara bahasa ilmu nahwu itu bisa dimaknakan seperti asyibhu wal mislu, seperti, atau bisa juga dimaknai al jihatu, arah. Adapun ilmu nahwu secara istilah, ya, ini di modul tidak ada, ya, cuman ana berikan mukadimah saja agar setiap peserta sudah memiliki gambaran secara umum, ya, apa itu ilmu nahwu secara bahasa, apa itu ilmu nahwu secara istilah. Ilmu nahwu secara istilah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, yang dimana dengan kaidah ini kita bisa mengetahui hukum-hukum harokat akhir dari sebuah kata. Ya. Ana ulangi, ilmu nahwu itu secara istilah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, yang dimana dengan kaidah-kaidah ini kita bisa mengetahui hukum-hukum harokat akhir dari sebuah kata. Apakah dia nanti dikenai al-i'rab, ya, apakah dia dikenai perubahan, apakah dia dikenai al-bina, ya. Al-bina itu lawan kata dari al-i'rab, ya, tidak mengalami perubahan. Kemudian teman-teman sekalian, mungkin teman-teman, oh ya, ilmu nahwu ini dia mempelajari tentang perubahan, ya, perubahan harokat akhir dari sebuah kata. Ini memang wilayahnya ilmu nahwu, ya. Misalkan Dahaba Zaidun ilal masjidi. Dahaba Zaidun. Lihat harokat dalnya. Berharokat dhammah Zaidun. Kemudian dia bisa juga berubah ke nasab, ya. Kita katakan ro'aitu Zaidan. Lihat harokat dalnya. Berubah menjadi harokat fathah. Kemudian bisa juga dirubah ke jar. Kita katakan marortu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Kita perhatikan harokat huruf dalnya berubah jadi Zaidin. Yang awalnya berharokat dhammah Zaidun, kemudian Zaidan, kemudian Zaidin. Ini wilayahnya ilmu nahwu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir dari sebuah kata, atau bisa juga dengan al-i'rab, ya, apa al-bina. Nah, al-bina itu nanti insya Allah akan kita ketahui. Al-bina itu banyak, ya, nanti. Di antaranya adalah isim isim isyarah, ya. Hada kitab, ra'aitu hada at-talib, maratu bihada at-talib, ya. Hada di sini dia tetap alias tidak mengalami perubahan, dan itu juga masih wilayah ilmu nahwu. Nah, berbeda dengan kawannya ilmu sorof. Kalau sorof itu dia berbicara tentang perubahan bentuk. Yang awalnya kataba jadi yaktubu. Dari yaktubu jadi kitabatan. Dari kitabatan jadi apa namanya? Maktubun, ya. Dari maktubun jadi uktub, ya. Seperti itu, ya. Jadi kita bisa mengetahui mustaqotnya, ya. Kita bisa mengetahui mustaqotnya atau turunan kata. Berbeda dengan ilmu nahwu. Dia mempelajari tentang perubahan atau tidak berubahnya harokat dari sebuah kata. Nah, itu, ya, kalau nahwu tentang perubahan harokat dari sebuah kata. Zaidun jadi Zaidan jadi Zaidin. Kalau sorof itu perubahan bentuknya, ya, dari kataba
Jadi yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, dan seterusnya. Jadi secara umum seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum tentang perubahan antara ilmu nahu dan ilmu sorof secara umum. Kemudian apa sih keutamaan atau buah dari mempelajari ilmu nahu? Yang pertama, ya, dengan mempelajari ilmu nahu, ya, kita bisa menjaga lisan kita dari kesalahan berbahasa Arab. Jadi orang yang mempelajari ilmu nahu, dia tahu mana susunan kata yang benar, mana susunan kata yang tidak benar. Mengapa? Karena dalam ilmu nahu itu tersedia kaidah-kaidah bahasa Arab. Orang yang berbahasa tanpa kaidah, nanti bahasanya dihukumi salah. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari nahu bisa memahami Al-Quranul Karim dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya, dengan mempelajari ilmu nahu itu memudahkan kita juga untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbahasa Arab dan rasanya tidak mungkin kita bisa memahami keduanya kecuali dengan memahami bahasa Arab tersebut dengan bantuan ilmu nahwu, ya. Jadi kurang lebih dua itu, ya, buah mempelajari ilmu nahwu. Pertama, dengan mempelajari ilmu nahwu itu bisa menjaga lisan kita dari kesalahan berbahasa, ya. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari ilmu nahwu kita bisa memahami Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ana rasa sudah saatnya kita masuk ke pembahasan awal dari ilmu nahwu. Ya. Nah, sebelumnya Ana ingin bertanya dulu, apakah Ana sudah share modul nahwunya?